At-tuyuru taqa ala ashkaliha. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. At-tuyuru la taqa'u illa ala ashkaliha. Tiga redaksi menurut sama, tetapi ada redaksi yang itu berfaedah hasr, ada juga yang tidak. Insya Allah dalam hal ini saya dengan Pak Imad sepakat. Yang berbeda kalau memaknai hasr dalam masalah nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudaraku kaum muslim muslimat pemirsa Mutaqat Channel, rahimakumullah. Konten ini saya buat sebagai kelanjutan daripada konten sebelumnya, dimana di konten sebelumnya saya menyampaikan ya makalah yang itu merupakan masal dari orang Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung-burung tidaklah hinggap dan kumpul kecuali bersama dengan yang sejenisnya. Para pemirsa, ada masal yang senyawa dengan masal ini, yaitu wa faqasanun tabaqah. Sanun cocok dengan tabaqah. Sanun itu nama laki-laki, tabaqah nama perempuan. Ini dibuat perumpamaan bagi dua orang yang ada kecocokan kesamaan ya. Satu dengan itu ada level ya, ada levelan yang sama dari sifat dan tabiat. Nah, bagaimana kisahnya? Ini disampaikan oleh Asyirki bin Qotami ya, bahwa ada seorang dari kalangan cerdas ya, orang yang berakil ya. Akil itu di sini maksudnya itu mempunyai akal yang beda, yang lebih daripada yang lain. Orang-orang yang tajam pemikirannya, yang dikenal dengan nama Sanun. Dia berkata, demi Allah saya akan keliling sampai saya menemukan seorang perempuan yang sama dengan saya, selevel dengan saya, dan saya akan menikahinya. Ya, yang saya nikahi ya. Nah, ketika dalam perjalanan ketemulah dengan seorang ya, lalu Sanun menanyakan, kemana engkau akan pergi? Dijawab, saya mau pergi ke tempat ini. Ternyata tujuannya sama itu dengan Sanun. Maka Sanun mengikuti ya, berjalan dengan orang itu. Sampailah ketika itu melakukan perjalanan ya, berjalan sama-sama. Sanun bertanya, atahmiluna am ahmiluk? Apakah kamu akan membonceng saya atau saya membonceng engkau? Nah, orang laki-laki ini ya, karena ngelihat ini pertanyaan kocak gitu ya, bagaimana sama-sama berkendaraan ngomong begitu, sehingga dia mengatakan, ya jahil, wahai orang bodoh. Nah, saya berkendaraan, kau juga sama. Bagaimana saya membonceng kau atau kau membonceng saya? Nah, Sanun terdiam. Terus meneruskan perjalanan sampailah ke tempat ya yang dekat dengan desa. Di situ dilihat ada zara ya, yang itu sudah dipanen ya. Di sini bahasanya istahsada, yang lebih tepat ustuhsida, dimabdikan majul. Kata Sanun, atura hada zar'a ukil amla. Apakah kamu menduga ya, turun di sini afalul qulub ya, ya termasuk akhwatnya dhonna ya, terkadang bimana don. Apakah engkau melihat, engkau menduga maksudnya ini tanaman sudah dimakan apa enggak? Dijawab oleh laki-laki ini, wahai jahil ya. Karena ini pun sama, ini pertanyaan dianggap pertanyaan yang tidak logis, sehingga dia mengatakan ya jahil. Taro ya, ini di sini taronya ro'a basari ya, melihat pandangan mata ya, hanya punya mahfuz satu. Kamu melihat tanaman mustahsodan ya, di sini ditulis mustahsidan ya. Lebih tepat mustahsodan ya. Kamu melihat tanaman yang dipanen, lalu kamu mengatakan ukil amla, udah dimakan apa enggak? Ya.
bedanya ro'a basara dan ro'a min afalul qulub itu, kalau ro'a afalul qulub itu mutaddi pada doa full, dan itu min afalin apa minal awamil an-nasikhah ya, termasuk awamil yang merusak hukum tanah khabar. Kalau ro'a basara itu ya ro'a biasa, hanya punya maf'ul satu, yang nanti kalau ada masuk setelah itu bisa jadi sifat atau jadi hal ya. Lalu ini keduanya melanjutkan perjalanan, sampailah masuk kampung, ketemulah dengan jenazah ya, keranda ya, itu menggotong mayit. Lalu Sanun berkata lagi, atau sahibah hadan nasi hayyan amaita, apakah kamu menduga sahibnya ini keranda, artinya orang di dalam itu hidup atau mati? Ini lebih kocak lagi kan ya, bagaimana masa ya orang hidup digotong kan gitu, jelas itu orang mati di dalamnya. Lalu orang ini dengan lantang ya mengatakan, ma itu aja halamin, saya belum pernah melihat orang yang lebih bodoh daripada engkau. Kamu melihat jenazah, kamu bertanya tentangnya, tentang itu jenazah, apakah mayit, apa orang hidup. Nah, lalu Sanun diam, dan Sanun ini pengen berpisah ya, tetapi orang ini nggak mau, menolak ya, sampai singgah di rumahnya. Akhirnya Sanun ikut ya bersama laki-laki ini, dan sampailah di rumah ya. Dan orang ini punya anak perempuan yang dinamai Tobakoh. Ketika masuk, ditanya oleh anaknya tentang tamunya, lalu bapaknya memberi informasi siapa tamunya itu dan apa yang dialami selama perjalanan. Dan bapaknya mengeluhkan akan kejahilan ya, atau sesuatu yang dianggap bodoh oleh bapaknya ini. Lalu menceritakanlah dengan cerita itu. Nah, para pemirsa, apa yang terjadi? Ternyata anaknya itu punya penilaian yang berbeda. Apa kata anaknya? Ya abati maha tapi jahil, wa bapakku ini mah bukan orang bodoh. Ya, ucapan dia atau pertanyaan dia yang mengatakan atahmilun am ahmiluk, apakah engkau membonceng saya atau saya membonceng engkau, itu artinya itu apakah engkau akan menceritai saya atau sebaliknya saya akan bercerita sama engkau sampai kita selesai menempuh perjalanan. Adapun ucapan dia aturah hada zar'au kil amla, apakah kamu mengira ini tanaman ini sudah dimakan atau enggak? Itu maksudnya apa? Apakah ini yang punya itu sudah menjual hasilnya, lalu harganya itu dimanfaat digunakan untuk dimakan apa enggak? Ada penucapan yang berkaitan jenazah itu yang dimaksud apakah itu meninggal keturunan Yahya bihim dzikruhu amla, nanti dengan itu hidup namanya ya atau enggak? Nah, lalu bapaknya ini keluar ya, duduk bersama Sanun dan bercerita sesaat, lalu mengatakan pada Sanun, wahai Sanun, atuhibbu an ufassira laka ma sa'altani anhu, apakah kamu mau ya, kamu suka saya menjelaskan kepadamu apa yang kamu tanyakan padaku tentang hal itu? Naam, silahkan jelaskan. Lalu dijelaskan oleh bapaknya Tobakoh ini. Lalu apa kata Sanun? Ma hadza min kalamik fa akhbirin an sahibi. Nah, ini mah bukan ucapanmu ini. Siapa coba? Kasih tahu sama saya siapa ya ini? Orang yang menyampaikan, yang menjelaskan tentang penafsiran yang saya sampaikan kepada engkau. Nah, lalu apa kata ini bapak ini? Itu ibnatun, ini anak saya. Lalu Sanun melamarnya, diterima lamarnya, lalu dinikahi ya. Lalu dibawa pulang oleh Sanun. Nah, sampailah ke rumah keluarganya. Apa keluarganya? Wah, apakah Sanun Tobakoh? Lalu ini jadi masal ya untuk kedua orang yang mempunyai karakter, sifat dan tabiat yang sama. Yang apa poin pentingnya, bahwa orang itu akan kumpul, akan betah dengan satu kelompok kalau itu sama dalam sifat dan tabiatnya. Ya, seperti saya sampaikan di konten sebelumnya, Said Muhammad itu betah dengan Ba'alawi ya. Said Muhammad berbangga dengan Ba'alawi. Bahkan sanadnya banyak itu bersanad kepada Ba'alawi, puluhan rijal dari Ba'alawi disebut ya. Beliau Said Muhammad seorang muhaddis, tidak mungkin asal mengambil sanad ilmu. Seorang muhaddis jelas kenal namanya al-jarh wa ta'dil ya. Mana orang fasik, mana orang soleh, faham betul dengan hal itu. Nah, jadi kalau Ba'alawi diklaim itu pendusta, pengkhianat, klaim Yahudi dan sebagainya ya, itu saya kira narasi-narasi yang pantas disampaikan orang-orang yang nindur atau orang-orang yang dalam keadaan mabok teler, begitu pantasnya begitu. Kalau orang waras nggak mungkin menarasikan seperti itu ya. Nah, para pemirsa, apa yang kita bisa ambil dari hikmah ya
dari cerita yang saya sampaikan tadi. Itu yang pertama, orang yang kemampuannya terbatas, kemampuannya terukur, akan mudah mengatakan orang lain itu bodoh, akan mudah menaifkan, mentololkan, atau menyalahkan paling tidak kepada orang lain. Seperti kelompoknya Pak Imad ini ya. Saya banyak menemukan narasi-narasi itu merendahkan orang lain. Bahkan ulama besar dari kalangan kita orang NU seperti Ki Haji Miftahul Akhyar, ketumnya ya Gus Yahya, nah, barusan kemarin ya beberapa minggu yang lalu Gus Fahrul Raji, itu gampang banget dikatakan ya budak kalawi, dungu, kurang mentelaah, linglung dan sebagainya. Naudzubillah ya. Bahkan Kang Said juga yang awalnya dibela-bela malah juga digitukan karena dianggap narasi itu memojokkan mereka. Ya, begitu ya. Ciri khas mereka begitu memang. Nah, seperti Korey itu yang sangat lantang, dan ini yang paling lantang di antara yang lantang ya. Dengan mudahnya mengatakan Balawi itu nggak ada ilmunya dipantat semua ya. Yang ya orang ini kan udah saya sampaikan sebelumnya, ini memperemehkan diri seakan-akan orang hebat, orang luar biasa, banyak membaca kitab nasab, 30 dia telaah. Ternyata pas sampaikan banyak salahnya, dan itu bukan kesalahan wajar ya, kesalahan yang fatal sekali. Kalau salah itulah manusia, cuma ketika mengatakan diri itu orang yang banyak mentelaah nasab ya, dengan tegas mengatakan nasab oleh batal ya, ternyata dia salah membaca kitab. Nah, ini ilmu sudah tidak bisa lagi dianggap para pemirsa, nggak bisa jadi pegangan, nggak bisa jadi panutan dalam hal ini ya. Kalau orang membaca dia tidak ada kata-kata yang macam-macam, ya biasa, itulah manusia ya. Seperti Al-Fakir ini ya, banyak salahnya, banyak keliruannya. Ya, imam besar kelompok pemegang nasab ya Pak Madudin sama begitu mudahnya mengatakan Habib Lutfi bukan ulama, hanya levelnya penceramah, nggak bisa baca kitab dan sebagainya ya. Yang kedua yang kita ambil ya dari cerita tadi, ya, orang yang memperemehkan diri akan bisa dibaca pada waktunya. Ya, seperti bapak ini, bapaknya Tobako kan ya, dia menyampaikan pemahaman anaknya, seakan-akan itu dari dirinya, hanya kebacakan sama Sandon yang cerdas ini ya. Orang yang pun dikasih akal lebih, beda daripada yang lainnya. Ya. Kelompoknya Pak Imad pun sama begitu ya, mengesankan akhlak yang mulia, ya, akhlaknya bagus ya. Nah, tetapi kan baru berjalan beberapa bulan ya, merongrong nasabah Alawi, sudah banyak keluar kata-kata yang tidak pantas ya, yang tidak lazim, yang itu yang amoral ya, dianggap yang dianggap tidak beradab gitu, tidak berakhlak ya, mempermainkan diri seakan-akan wah alim besar, padahal ya biasa-biasa saja. Seperti Korey kan itu ya biasa-biasa saja gitulah ya, ustadz-ustadz biasa gitu ya, memframing ya seakan-akan jago kitab seperti suhu padahal cupu ya. Nah, yang ketiga yang kita ambil hikmahnya dari cerita ini apa? Ketika kejahilan terbongkar, framing jadi telanjang dengan sendirinya, maka normalnya taslim, menerima, udah selesai ya. Ini kan ya seperti ini yang dilakukan oleh bapaknya Tobako kan ya. Ya, ketika Sandon membongkar itu akan tafsirannya, kalau itu bukan tafsiran bapak tapi adalah anaknya, akhirnya anaknya ya itu, dan ketika lama-lama ya para pemegang nasab seharusnya begitu, ketika hujah-hujah itu sudah ambyar ya, yang sudah tidak lagi pantas dibuat hujah yang dinarasikan mereka ya, seharusnya sudah selesai ya, bukan selalu membangun narasi itu saja, mana kita sejaman seperti yang prima dan sekunder dan terus sebagainya ya. Para pemirsa ya, yang namanya kekurangan ya, yang sudah tercium busuknya itu sudah tidak lagi bisa ditutupi ya. Sehebat apapun kalian menutupi ya dengan narasi yang baru untuk menutupi narasi yang sudah lewat ya, yang itu banyak fitnah, banyak dusta, itu nggak akan bisa ya. Pada saatnya kalau kalian tidak mau berhenti dan terus seperti ini, kalian akan dihancurkan oleh narasi dan argumentasi kalian sendiri. Nah, itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.